Febrianti Utayan dengan NIM akhir 082. Saya Muhammad Garin dengan NIM akhir 86. Saya Faradina Nafiza, NIM akhir 92. Saya Alfareta Farisada, NIM akhir 98. Nah, jadi kami hari ini berada di Agro Cepoko. Nah, teman-teman, setelah perjalanan panjang akhirnya kita sampai di Agro Cepoko. Nah, jadi hari ini saya mau observasi sedikit tentang yang ada di Agro. Wih, apaan tuh gede amat? Teman ada yang tahu nggak sih buah yang berbentuk besar ini apa? Ini yang dinamakan labu air atau Lagenaria cicadaria. Untuk di bagian akar itu, labu air ini mempunyai akar tunggal atau radix primaria yang kuat. Di untuk bagian batangnya itu lebar, berbentuk bercangkap menjari, palmatidus dan permukaannya berbulu halus. Untuk di bagian bunganya itu bunga jantan dan betina terpisah. Pada satu tanaman yang berwarna kuning dan agak kehijauan. Dan untuk biji itu berbentuk tipis dan juga bulat atau lonjong. buah labu air tua itu sering dijadikan sebagai wadah air atau sebagai alat rumah tangga tradisional. Nah, next question Kak. Jadi, mengapa labu air yang sudah tua bisa dijadikan wadah air itu dikarenakan kulitnya yang sangat keras dan juga mempunyai rongga-rongga kecil di tengah-tengah. Nah, kalau buah yang kayak gini tuh tidak cocok dijadikan wadah air dikarenakan ini masih muda. Yang ini cocoknya menjadi buah atau sayuran. Terima kasih. Oke, terima kasih. Aku nanya juga dong, bagian labu air yang mana yang biasanya dijadikan sebagai sayuran? Untuk bagian labu air yang sering dijadikan sayur itu adalah bagian yang muda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Hai. Nah, bisa kalian lihat di sini ada yang tahu ini ada pohon apa? Yap, bener banget, di sini ada pohon Dimokar-pusungan atau yang bisa disebut kelengkeng. Bentar, kayaknya kurang jelas. Nah, kelengkeng ini sangat digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya pada bagian buahnya yang memiliki cita rasa manis dan juga menyegarkan. Tapi menurut saya ada hal menarik yang bisa dibahas lebih lanjut, seperti contoh pada morfologi tumbuhannya. Nah, kali ini saya akan membahas mulai dari akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Yuk, penasaran? Ikutin langsung ceritanya. Akar pada pohon kelengkeng memiliki sistem perakaran tunggang yang kuat, menembus dalam tanah, dan juga banyak cabang lateral. Akar ini memiliki fungsi untuk menopang tanaman dan juga menyerap air serta nutrisi. Batang pada tanaman kelengkeng ini memiliki batang berkayu, tegap, dan juga berwarna coklat setengah keabuan. Nah, kalau penasaran bisa dilihat seperti ini. Nah, di sini batangnya berwarna coklat setengah keabuan dengan permukaan kasar. Struktur batang bercabang banyak dan mampu tumbuh hingga kurang lebih 10-15 meter. Kemudian kita ke daun pada pohon kelengkeng. Daun pada pohon kelengkeng memiliki jenis daun majemuk menyirip genap, tersusun berpasangan pada tangga daun. Memiliki helaian daun berbentuk lonjong hingga elips, permukaan mengkilap atau lavais, kemudian berwarna hijau tua. Tepi daunnya rata atau integer, dan juga ujungnya memiliki ujung yang runcing atau apetus. Bunga pada pohon kelengkeng berukuran kecil, berwarna kekuningan dan juga setengah krem. Kemudian termasuk bunga berkelamin tunggal atau ganda dengan jumlah kelopak 5-6 kelopak. Kemudian kita masuk ke buah kelengkeng. Nah, bisa kalian lihat di situ merupakan buah kelengkeng yang sedang berukuran kecil atau sedang masa pertumbuhan. Buah pada kelengkeng termasuk buah buni, berbentuk bulat, berkulit tipis, berwarna kecoklatan. Nah, uniknya, buah pada kelengkeng ini memiliki daging buah aril atau yang biasa disebut daging putih bening dan juga berair dengan bertekstur kenyal dan juga berasa manis. Di dalamnya terdapat satu biji yang hitam mengkilap. Kemudian, biji pada kelengkeng merupakan salah satu organ penting untuk alat perkembangbiakan pada kelengkeng. Nah, biji ini berwarna hitam, licin, dan juga tidak keras. Kakak mau nanya dong, kenapa sih si kelengkeng ini lebih cocok ditanam di dataran yang rendah menengah dibanding dengan dataran tinggi? Nah, sebenarnya itu dipengaruhi oleh suhu dan juga tadi kan sudah aku katakan bahwa kelengkeng itu sistem perakarannya akar tunggang. Nah, akar tunggang pada kelengkeng ini dapat tumbuh dalam dan bercabang sehingga dapat mencapai dataran yang rendah. Maka dari itu, akar tersebut itu bekerja secara optimal sehingga dapat menembus pada dataran rendah. Nah, kemudian dipengaruhi oleh suhu. Suhu yang diperlukan pada tanaman kelengkeng ini cenderung pada suhu yang hangat. Sehingga dengan suhu yang hangat itu, kelengkeng otomatis akan tumbuh secara optimal. Seperti itu. Oh, begitu ya, Kak. Iya, Kak, akan. Dong, boleh. Kenapa sih kelengkeng ini memiliki daya simpan yang rendah, padahal kulitnya dia ini cukup keras? Nah, tadi kan sudah saya katakan bahwa daging buah kelengkeng itu bersifat aril atau memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Nah, untuk sifatnya sendiri, selain itu mempunyai sifat respirasi pasca panen yang cepat, sehingga otomatis penuaan secara biologisnya itu juga cepat.
Jadi, kulit dari daging buah selanyum ini hanya berfungsi secara fisik, tidak mampu mencegah kehilangan air dan juga menaikkan aktivitas metabolik. Jadi fungsinya itu ya sebenarnya hanya untuk melindungi dari daging buahnya. Seperti itu. Oke, sudah menjawab. Terima kasih. Sama-sama. Tadi kan udah mendengar penjelasan singkat dari aku mengenai morfologi dari tanaman kelengkeng. Terus kalian penasaran nggak sih selanjutnya kira-kira bakal ada tanaman apa lagi? Nah, pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman aku, yakni Elin. Nah, sampai jumpa di materi selanjutnya. Kali ini kita akan berkenalan dengan pohon alpukat atau yang memiliki nama ilmiah Persea americana milik. Nah, dimulai dari batangnya, dia memiliki batang yang berkayu atau lignosus dengan bentuk bulat dan berkambium. Terus pada daunnya, dia memiliki daun yang permukaan yang licin atau lapis. Ujungnya merupakan kuncup yang runcing atau ascopus dengan berpangkal integer. Lalu pada buahnya, dia termasuk ke dalam buah baka karena memiliki daging yang tebal serta biji yang besar. Perawatan alpukat sendiri dilakukan dengan cara penyiraman teratur terutama pada saat musim kemarau, jadi disiram sekitar 2-3 kali selama seminggu. Lalu dengan cara pemangkasan dahan-dahannya yang sudah mulai kering, lalu kita harus memastikan agar permukaan tanah sekitar tanah yang ditumbuhi oleh pohon alpukat ini dia itu tidak tergenang oleh angin. Kan buah alpukat itu memiliki daging yang tebal dan juga licin. Apakah itu memiliki manfaat ya? Ya, ini memiliki manfaat ya. Daging buah yang tebal dan juga licin berguna agar untuk menarik hewan-hewan sekitar agar dia itu membantu proses penyebaran vegetatif si alpukat itu sendiri. Begitu ya Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Mau nanya lagi dong, bagaimana cara perbanyakan pada tanaman pohon alpukat? Nah, perbanyakan bagi tanaman pohon alpukat sendiri ada 2 cara. Yang pertama, vegetatif dan genetatif. Vegetatif ini menggunakan buah alpukat sendiri. Yang kedua, vegetatif yakni dengan cara mencangkok dan penyambungan pucuk. Untuk penyambungan pucuk ini lebih disarankan karena lebih cepat dalam pembuahannya, seperti itu. Tadi kita sudah berkenalan dengan pohon alpukat. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan pohon jambu yang akan disampaikan oleh teman saya. Hai. Oke, sekarang kita akan mengenal tentang tanaman jambu biji atau Psidium guajavae. Kalian tahu nggak sih, jambu biji yang biasa kalian lihat di pekarangan rumah memiliki banyak fakta-fakta yang menarik loh. Di antaranya yaitu, jambu biji diyakini berasal dari Amerika Selatan atau Meksiko Tengah yang diperkenalkan oleh penjelajah Eropa ke seluruh dunia. Jambu biji termasuk ke dalam tanaman subtropis yang dimana dia dapat tumbuh di suhu 28 sampai 30 derajat Celcius dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi. Jambu biji juga memiliki macam-macam jenis, di antaranya yaitu jambu biji bangkok, jambu biji kristal, jambu biji kertas merah, jambu biji sukun, dan jambu biji mutiara. Tanaman jambu biji juga memiliki toleran yang sangat tinggi terhadap tanah dan kurang subur. Oleh karena itu, tanaman jambu biji menjadi pilihan yang sangat efektif bagi para masyarakat Indonesia untuk dibudidayakan maupun ditanam di pekarangan rumah. Morfologi batang dan buah pada jambu biji. Morfologi batang dan buah. Batang jambu biji sendiri memiliki tipe simotial, dan dimana dia memiliki tipe percabangan simotial, yaitu dia memiliki batang utama yang akan digantikan oleh batang lateral. Kemudian tipe batangnya ini juga termasuk ke dalam tipe batang berkayu. Nah, untuk morfologi buah jambu biji sendiri, dia memiliki warna hijau pada saat masih kecil. Kemudian seiring berjalannya waktu, dia akan berubah menjadi hijau kuningan atau bahkan kuning yang menandakan dia sudah siap dimasak atau siap dipanen. Nah, giliran nih pertanyaan dari aku. Kira-kira gimana sih Kak interaksi pohon jambu biji dengan organisme lain, terutama dalam proses penyerbukan dan juga penyebaran biji? Untuk proses organisme jambu biji terhadap organisme lain dengan penyerbukannya, dia akan dibantu oleh hewan maupun angin, yang dimana hewan dan angin tersebut akan membantu proses penyerbukan. Dia akan menerbangkan atau bahkan menjatuhkan benang sari pada jambu biji, yang kemudian benang sari tersebut akan terbang dan jatuh di kepala putik di bagian pohon yang lain. Teman-teman, setelah tadi kita mendengarkan penjelasan dari aku tentang jambu biji, sekarang kita akan menuju ke tanaman berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan ke tanaman selanjutnya. Pasti kalian penasaran kan sama tanaman satu ini? Yuk simak video aku.
Pernahkah kalian mencium aroma yang tajam dan khas dari buah ini? Ya, ini adalah durian atau Durio sibentilus L. Buah tropis ini terkenal di Asia Tenggara, terutama di Malaysia, Singapura, dan Thailand, terutama di Indonesia. Nah, durian ini memiliki morfologi akar tunggang yang kuat untuk menopang pohon yang besar, batang berkayu tinggi dan bercabang kokoh, daun lonjong dengan permukaan atas berjamur kilat dari bawah, bunga majemuk yang tumbuh langsung di batang tua, serta buah besar berduri tajam dengan daging yang kuning keemasan. Kak, saya mau nanya, saya pernah mendengar bahwa durian disebut sebagai raja buah. Nah, apakah julukan tersebut berasal dari aroma dan rasanya yang enak? Nah, julukan raja buah dari durian ini bukan hanya karena aroma dan rasanya yang khas, tetapi durian ini memiliki buah yang sangat besar dan berduri tajam. Serta durian ini juga memiliki tampilan yang mencolok dibandingkan dengan buah yang lain. Selain itu, durian juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, serta menjadi simbol keunikan buah tropis di Asia Tenggara. Mau tanya dong, gimana sih penjelasan bentuk akar dari pohon durian ini? Nah, tanaman durian ini memiliki akar tunggang yang besar, kuat, dan tumbuh menembus ke dalam. Akar ini berfungsi untuk menopang pohon yang tinggi dan berat. Selain itu, terdapat pula akar cabang yang menyebar ke samping untuk membantu penyerapan air dan penyerapan unsur hara dari tanah. Nah, kalian pasti sudah mendengarkan penjelasan aku tadi kan tentang durian. Nah, dari penjelasan aku tadi, durian ini memiliki keterkaitan dari fungsi hingga morfologinya dari akar, daun, batang, sampai buahnya. Nah, untuk selanjutnya, di sini akan ada teman saya. Hai semuanya, jadi tadi sudah membahas mengenai tanaman labu air, kelengkeng, alpukat, jambu biji, sampai durian. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tanaman buah tropis yang terkenal dengan daging buahnya berwarna putih, beraroma khas, memiliki duri lunak dan juga memiliki perpaduan rasa manis dan juga asam. Ada yang udah tahu? Nah, ini dia. Mari kita zoom. Ya, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas di cuplikan berikut ini. Memiliki sistem perakaran tunggang, di mana akar tunggang sendiri bukan hanya struktur fisik, tetapi merupakan bentuk adaptasi agar tanaman mampu mengambil air dari lapisan tanah yang lebih dalam dan juga mendukung kemampuan untuk tanaman sirsak itu hidup pada lingkungan tropis yang dimana memiliki kekurangan air. Kemudian kita masuk pada batang tanaman sirsak. Batang tanaman sirsak berkambium yang dimana dapat mengalami pertumbuhan sekunder sehingga ukuran pohon makin besar. Kemudian kita masuk kepada daun dari tanaman sirsak. Daun sirsak itu licin, tipis, dan juga berbentuk elips. Permukaan daun yang mengandung minyak, yaitu minyak aromatik, merupakan mekanisme pertahanan alami terhadap herbivora seperti serangga ataupun hama. Kemudian kita masuk kepada bunganya. Namun di sini kita tidak menemukan bunganya, jadi teman-teman bisa searching di internet. Banyak sekali sumber-sumber yang menyertakan bentuk-bentuk dari bunga sampai ke akar-akarnya. Nah, bunga sirsak itu soliter dan juga berkelopak tebal, di mana sebagai bentuk penyesuaian reproduktif, di mana kelopak tebal sendiri berfungsi untuk melindungi organ reproduksi dan juga aroma bunga bisa menarik perhatian serangga penyerbuk. Kemudian kita masuk kepada bagian yang sering kita konsumsi, yaitu buah sirsak. Nah, buah sirsak itu besar, berduri lunak, dan juga beraroma khas, di mana daging buah yang manis itu menarik perhatian hewan pemakan buah atau frugivora. Kemudian hewan tersebut dapat membawa buah atau membuang biji ke tempat yang lain. Kemudian masuk kepada biji. Biji dari sirsak itu keras dan juga beracun, di mana merupakan bentuk pertahanan alami, di mana racunnya itu mencegah biji dimakan oleh hewan-hewan yang lain. Kenapa sih akar tunggang pada sirsak ini dianggap sebagai adaptasi biologis? Nah, pertanyaan yang menarik nih, kenapa sistem perakaran pada tanaman sirsak dikatakan sebagai bentuk adaptasi biologis? Karena akar tunggang pada sirsak dapat menembus tanah lebih dalam sehingga tetap bisa mendapatkan air meskipun di permukaan yang kering. Nah, kemampuan inilah yang dapat membantu tanaman sirsak untuk bertahan hidup meskipun tinggal di lingkungan tropis yang dimana memiliki kekurangan air. Kakak mau nanya juga, bagaimana sih morfologi bunga menunjukkan strategi reproduksi? Nah, jadi bunga sirsak memiliki kelopak yang tebal dan juga beraroma khas yang dapat membantu menarik perhatian serangga tertentu seperti kumbang. Hal ini yang dapat membantu penyerbukan berlangsung dengan baik sehingga tanaman dapat berkembang biak secara efektif melalui kerjasama dengan penyerbuknya.
Morfologi sirsak tidak hanya menjelaskan bagian-bagian tanaman, tetapi menggambarkan bagaimana setiap struktur dibentuk oleh proses evolusi, adaptasi, dan interaksi ekologis. Mulai dari akar, batang, daun, bunga, hingga biji, semuanya memiliki nilai fungsi biologis yang saling mendukung agar tanaman dapat bertahan, bertumbuh, dan juga bereproduksi secara efektif dalam lingkungannya. Oke, selanjutnya, tapi sayangnya kita sudah berada di penghujung video. Namun bagi teman-teman semua yang ingin melihat dan mengenal lebih dalam lagi tentang buah-buahan dan keanekaragaman yang ada di sini, bisa saja langsung datang ke Agro Cepoko. Oke, kembali ke laptop. Bye guys. Jadi di sini kita sudah selesai observasi. Jadi kita mau balik ke UNES. Dadah guys. Wih.